Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Nasional TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi di acara Qalbun Salim. Kali ini bersama saya Iqbal Fatoni yang akan menemani kurang lebih 60 menit ke depan, dan kita akan membahas hal-hal yang menarik. Kali ini sudah hadir di depan saya menemani kita ngobrol kali ini bersama Gus Anas. Jadi kita ketemu lagi bersama Gus Anas. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat, Gus Iqbal. Sehat ya. Soalnya kemarin baru sakit. Oh ya. Ya, kita doakan semoga ketua kita Rijalul Ansor selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Dan dipermudah segala urusannya. Amin. Pemirsa NTV yang berbahagia, kali ini kita akan membahas ya, ngobrol-ngobrol santai saja kita Gus, terkait tentang Wali Songo. Nah, ini menarik ini, tentang Wali Songo. Ya tentu kita tidak akan bermuluk-muluk ini membahas tentang Wali Songo Gus, karena kita bukan mu'arikh ini atau sejarawan ini ya. Jadi kita akan ya bahas santai saja tentang Wali Songo, siapa Wali Songo, perannya itu seperti apa. Karena begini Gus, ketika suasana sekarang ini tentunya khususnya di kalangan teman-teman muda sudah mulai kepaten obor terkait Wali Songo. Bahkan ada yang memberikan syak, keraguan terkait sejarah bahwa Wali Songo itu tidak ada. Nah ini bahaya ini. Padahal kita berislam di Indonesia dengan santun, damai, dan sekarang banyak pengikutnya. Ini salah satunya karena adanya Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya dimulai dari tanah Jawa. Baik Gus, terkait Wali Songo ini supaya teman-teman ini lebih yakin bahwa Wali Songo itu ada, gitu kan. Jadi sebenarnya bagaimana, siapa yang pertama kali menyebarkan Islam yang ada di Nusantara ini, Gus? Terima kasih Gus Iqbal yang saya hormati, yang menemani saya di acara Qalbun Salim. Ini ya temanya menarik Gus, kita angkat tentang Wali Songo. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa yang dirahmati Allah yang ada di rumah semuanya saja. Semoga kita diberi kesehatan semua. Amin, amin. Sehat badan dan sehat jasmani. Jadi kita selaku pemuda Nahdlatul Ulama ini untuk mempercayai keberadaan Wali Songo ini memang tanpa dalil Gus kalau kita. Tapi karena memang sekarang ini sudah banyak, khususnya anak muda ini yang sudah tidak menarik untuk mempelajari Wali Songo. Iya, tidak menarik. Ada juga sebagian itu yang malah sengaja sejarah ini tidak dimunculkan, dihilangkan, bahkan memang ditutup-tutupi juga. Ditutup-tutupi. Padahal faktanya ada, ditutup-tutupi gitu. Ya memang ini kalau bagi orang yang apa istilah ya, karena kita harus melihat dulu kalau kita ngomong siapa yang membawa Islam itu memang sejarahnya diakui sejak abad ke-7 sudah Islam itu berusaha masuk ke Nusantara. Betul. Iya, tapi kalau kita ngomong siapa yang berhasil mengislamkan Nusantara, lah ini yang harus kita siapa buktikan. Yang berhasil itu ya. Iya, jadi berhasil. Kalau ngomong ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu bukan orang pertama yang menyebarkan Islam, ya betul berarti betul. Ya. Bukan orang pertama memang bukan, ya. Sejak abad ke-7 itu sudah berarti ada yang masuk. Iya. Di era Rasulullah pada waktu itu di abad ke-berapa? Ke-5 Gus ya. Itu setelah itu kan abad ke-6 itu Islam memang setelah menaklukkan Persia, itu kan masuknya sudah ke daerah Eropa. Dan itu sama. Jadi setelah Islam menguasai di wilayah Timur Tengah di Arab itu setelah Persia,
Islam itu berusaha masuk di semua negara, termasuk di Nusantara Indonesia ini. Itu berbagai cara, Gus. Kalau di Eropa memang itu menggunakan agresi perang, Menggunakan senjata. ya. Memang berhasil di sana. Wilayah Eropa termasuk di Spanyol, di Portugal itu dan beberapa di Roma itu berhasil memang. Berhasil. Bukan berarti pada waktu itu terus tidak ke Nusantara. Tetap, tapi caranya bukan perang pada waktu itu. Ke Nusantara itu berbagai cara termasuk pendekatan melalui perdagangan. Iya, jadi orang Arab, bangsa Arab dulu itu sebelum adanya Islam itu sudah terbiasa berdagang. Jadi sudah saudagar gitu. Jadi memang sejarahnya itu belum ada Islam sudah ada perdagangan antara Nusantara dengan Arab. Ya, jadi ketika apalagi Indonesia sangat strategis ya, Cina, Gujarat, India pasti jadi lewatan para pedagang itu ya. Semua transitnya ke Nusantara. Jadi ketika ada orang yang ngotot bahwasanya di abad ke-7 itu Islam masuk, betul memang. Tapi apakah ada bukti sejarah di situ di abad ke-7 ada sebuah kelompok atau wilayah atau negara itu yang ditinggalkan oleh umat Islam pada waktu itu? Tidak ada, Gus. Tidak ada. Bahkan banyak sumber bahwasanya yang masuk ke Islam itu bukan hanya dari Timur Tengah Persia, bukan ya, termasuk dari India ya juga masuk, termasuk Cina itu juga masuk. Karena memang melihat polanya orang Nusantara ini beda. Jadi waktu itu bukan hanya dengan agresi perang terus takluk, tidak. Inilah uniknya Nusantara pada waktu itu. Jadi bukan berarti perdagangan terus sukses menjadi negara Islam, tidak. Terus masuk lagi dengan membawa pasukan terus menjadi, tidak juga, Gus. Pertumpahan darah gitu tidak juga. Bahkan ada sejarah itu dulu yang kemarin ini kita di Gresik itu ada sebuah makam, karena memang terbuktinya itu karena adanya makam, terus adanya di situ peninggalan. Nah itu baru bisa dibuktikan. Ada prasastinya itu. Peninggalan itu ya. Karena apa istilahnya ya? Tidak ada sejarah yang pada waktu itu ada orang dari negara atau kerajaan Islam yang datang ke Indonesia, dia punya sejarah terus bisa mempunyai keturunan, itu tidak ada sejarahnya. Karena memang selalu gagal. Dan itu mulai abad ke-7, abad ke-8, abad ke-10 itu selalu gagal. Ini yang mungkin ada sejarah yang ditemukan itu di Gresik. Itu seorang tokoh perempuan itu bernama Siti Fatimah. Fatimah binti Maimun. Itu tertulis di tahun 1026. Berarti abad ke-10. Awal abad 11 berarti. Awal abad ke-11 pertengahan. Itu baru ada buktinya, Gus. Bahwasanya di situ ada sebuah peradaban Islam di tahun sekian itu. Tapi masyarakat Islam belum ada. Itu hanya sebuah peninggalan bahwasanya di tempat itu pernah ada sebuah monumen yang menandai bahwasanya ternyata sejak awal Islam munculnya Islam di Timur Tengah dulu, di Indonesia ternyata juga sudah dimasuki orang Islam. Tapi satu-satunya situs sejarah yang paling tua ya cuma itu. Jadi abad ke-7 itu tidak ada peninggalan sejarah. Adanya cuma cerita kalau Islam dulu datangnya itu lewat perdagangan. Seperti itu. Itu memang kalau dibuktikan secara sejarah, ini tidak ada bukti peninggalan apapun. Seperti itu. Baik, Gus, menarik sekali melihat tentang proses awal-awal Islam ini masuk di Nusantara. Kita lanjutkan nanti, Gus, terkait bagaimana kemudian gejolak dan siklus seseorang dari Timur Tengah atau dari Cina atau dari Campa itu kemudian masuk ke Nusantara. Kita berhenti dulu sampai di Sayyidah Fatimah binti Maimun tadi di Gresik. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa NTV yang berbahagia, kembali lagi di acara Kolbun Salim bersama Gus Anas. Masih membahas tentang Wali Songo ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah yang mungkin pasti sering mendengarkan Wali Songo ya. Tapi kembali untuk menelisik, kembali untuk mempelajari ini sudah mulai agak terkikis ya. Makanya ini kita hidupkan lagi supaya khususnya teman-teman muda ini kembali terpantik untuk mencari bahwa siapakah Wali Songo itu. Baik Gus, tadi sudah kita bahas tentang ternyata sejak mulai awal-awal Islam ada di Timur Tengah ya. Akhir-akhir abad ke-10 itu sudah ada saudagar-saudagar dari Arab itu masuk ke Nusantara. Tetapi belum bisa menyebarkan Islam secara masif di penduduk atau masyarakat yang ada di Nusantara ini, Gus. Kemudian kapan ini, Gus? Di Nusantara ini kok tiba-tiba ada pengislaman massal, pengislaman massal itu. Siapakah ini yang berperan di situ ini, Gus? Ya, pada waktu itu, Gus, ya saya sapa dulu nih pemirsa NTV. Ini lanjut kita diskusinya ini. Ya, Gus. Memang setelah Fatimah binti Maimun tadi ya, itu memang sejarah yang sudah dikenal di Nusantara ini adalah keberadaan kerajaan Samudra Pasai. Nah ini abad ke-12 atau awal 13. Ini memang terbukti ini apa istilahnya Gus ya? Terbukti pada waktu itu ada sebuah negara Islam yang makmur. Ini dibuktikan sejarah itu teori dari Eropa. Itu yang datang pada waktu itu Marco Polo datang ke Indonesia, itu melihat sejarah itu ada memang. Dan itu Islam ada di Samudra Pasai itu karena secara dakwahnya itu beliau memang seorang raja. Jadi seorang raja yang dulunya bukan Islam masuk menjadi Islam, akhirnya kerajaannya dirubah menjadi negara Islam. Dan itu pun menjadi peradaban Islam di Samudra Pasai. Tapi belum ke Nusantara. Belum menusantara. Belum. Jadi di abad awal 13 itu sudah Islam sudah ada. Tapi khususnya Jawa masih belum. Jadi Jawa ini belum, agak susah. Susah karena memang pusat pemerintahnya di Jawa. Ketika Jawa bisa ditaklukkan otomatis Islam akan mudah. Waktu itu pemerintahannya kalau di Jawa masih itu belum Majapahit itu, Gus. Atau awal-awal Majapahit itu pada waktu itu. Tapi memang pada waktu itu masih belum Muslim, masih belum bisa dimasuki negara Islam pada waktu itu. Nah, baru ketika ini sedikit kemunduran kerajaan Majapahit ini diawali karena memang pernah dicoba juga dari negara Romawi itu ya. Dulu itu pernah raja dari Romawi itu karena melihat sulitnya masuk ke Indonesia di Nusantara itu pernah mengirim 20.000 keluarga. Itu dikirim ke Jawa. Harapannya nanti ketika sudah di Pulau Jawa atau di Nusantara ini itu bisa menjadi sebuah mayoritas Islam. Ternyata gagal juga. Gagal juga ya. Ternyata 20.000 itu tinggal 200-an orang. Ini berbagai faktor. Jadi ketika kita ngomong sejarah apakah ini habisnya ini karena ditolak oleh kerajaan pada waktu itu, ya. Apakah habisnya ini memang kalau kita melihat sejarah itu apa karena wingit itu Gus ya, angker itu ya. Gitu ya. Iya, karena kan dulu itu memang banyak yang memuja lalembut lah istilahnya. Akhirnya menjadi angker. Gagal juga. Baru setelah itu masuklah Wali Songo era pertama. Jadi ulama pendai. Karena di kesepakatan para sejarah itu tidak dispesifikkan. Tapi ada yang sebagian spesifik
kalau memang yang mengislamkan Nusantara ini Wali Songo. Tapi ada sejarah itu yang hanya ditulis bahwasanya yang mengislamkan itu hanya para dai. Ya. Para dai itu aja. Tidak mau menyebut Wali Songo. Hmm. Padahal jelas dai-nya itu siapa? Ya Wali Songo itu. Betul, Tapi itu betul. diburamkan. Jadi di situ dikirim seorang ulama yang ahli dalam strategi perang dan juga sakti mandagruna, Gus. Ini adalah beliau Syekh Subakir. Syekh Subakir. Ya ini pada waktu itu didatangkan dari Persia, berarti dari Iran ya. Ya, dari Iran. Dari Iran. Jadi Iran, Persia, Iran ke sana itu biladi Rum. Oh iya, kurang lebih itu. Baru ketika itu dikirim ke Pulau Jawa, kalau istilahnya itu nguayan, Gus, apa istilahnya? Nguai tumbal. Tumbal. Iya, ditumbali. Itu Iya, dipercaya tidak ditumbali. percaya bagi kita memang itu seperti itu. Iya, iya, Ditumbali. Piye carane tanah yang ini wingit yang gak bisa ditempati. Itu memang sejarahnya ada. Karena memang Wali Songo itu tidak tiba-tiba langsung Sunan Ampel, Sunan Bonang, bukan, Gus. Karena Iya. memang sejarahnya itu dulu semua itu tidak langsung dari Nusantara. Termasuk setelah itu ditambah lagi Syekh Jumadil Kubro. Ini adalah kakeknya Sunan Ampel. Setelah itu datang lagi Syekh Asmoro Kondi. Ibrahim Asmoro Kondi. Nah itu. Kalau kita melihat sejarah, Wali Songo yang paling berperan itu adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu ya. Beliau itu seorang Habib. Jadi cicitnya dari Ali Zainal Abidin. Jadi beliau Habib memang. Jadi Wali Songo itu seorang dai yang datang dari beberapa daerah termasuk dari Persia. Kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini mungkin dari Turki yang didatangkan dari kerajaan Turki untuk ke Nusantara. Tapi ketika Syekh Maulana Asmoro Kondi, ini kalau sejarahnya beliau hadirnya dari Gujarat, India. Makanya banyak teori, ada yang teori dari Eropa, ada dari Cina, ada teori dari India. Makanya teori-teori ini memang dipadukan menjadi satu yang mengsepakati bahwasanya Islam ini bisa disebarkan karena adanya banyak dai itu tadi yang terjumlah dari 9 itu. Ya, yang namanya sejarah memang selalu banyak versi, Gus. Nggih. Tetapi bahwa pada intinya ya mereka adalah generasi-generasi awal Wali Songo. Betul. Jadi kalau kita membahas Wali Songo, ya sebenarnya ada eranya ya. Ada era generasi awal-awal Iya. dan ada generasi yang keemasan tadi. Betul. Karena memang Wali Songo itu awal itu ya seperti tadi. Syekh Subakir datang untuk menumbali, belum bisa untuk mensiarkan secara luas. Itu mungkin apakah juga karena dulu yang dikirim dari Rum yang dikatakan itu 20.000 orang itu, 200 atau 20.000? 20.000 itu sejarahnya. 20.000 ternyata habis itu kan. Iya. Kemudian wah ini ada apa? Maka dikirimkan Syekh Subakir itu Ya memang kalau kita melihat di Eropa dikirim pasukan ternyata sukses, Gus. sukses. Tapi di Nusantara ini pasukan sudah dikirim gagal, pedagang dikirim gagal, keluarga dikirim gagal. Ini tidak ada kejelasan gagalnya karena apa. Seperti itu. Baik Gus, menarik sekali ya. Ternyata sangat alot ya bagaimana warga atau masyarakat di Jawa itu sendiri tidak bisa menerima langsung ya tentang Islam itu sendiri. Bahkan tadi dikatakan ada sejarah dan tercatat dan fakta ini Gus ya. Fakta. Ada di prasasti ya. Fakta. Bahwasanya sampai dari raja dari kerajaan Rum itu ternyata tidak berhasil juga. Ingin membentuk masyarakat Muslim di Jawa. Tidak berhasil. Ternyata tidak berhasil. Ya baik Gus, kita akan teruskan nanti perbincangan kita setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV yang berbahagia, kita kembali di acara Qalbun Salim masih dengan pembahasan hangat bersama Gus Anas ya.
terkait Wali Songo. Kita kalau membahas Wali Songo hanya 4 sesi ini nggak selesai, Nggak Gus. selesai Gus. Nanti Kita ada. hanya memantik saja ini supaya yang ada di rumah kembali membaca sejarah yang sangat penting ini. Jadi kita berislam di Indonesia ini, khususnya di Jawa, bisa marak, bisa tenang, bisa damai, hidup sejahtera dalam beragama, salah satunya adalah kontribusi daripada Wali Songo. Baik Gus, terkait Wali Songo itu sendiri, tadi setelah awal abad 10 itu sampai kedatangan Wali Songo ternyata belum berhasil mengislamkan lah, kalau kita katakan misi ya, mengislamkan. Jawa itu tidak semasif ketika waktu Wali Songo. Ini apa ini yang menengarai kok bisa ketika kedatangan Wali Songo itu kemudian masyarakat di Jawa ini banyak yang Islam? Wali Songo itu Gus, memang 9 seorang wali. Jadi ada generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat, kelima itu generasinya. Memang kan antara Sunan Gunung Jati, apalagi Sunan Bonang dengan Sunan Ampel itu sudah anaknya. Sunan Ampel dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim itu sudah kayak paman, itu kan beda. Wali Songo itu ya masih beda. Bersaudara satu sama lain, murid, hubungan guru tapi dan itu murid. ada generasinya dan dakwahnya berbeda memang. Kalau kita Wali Songo itu berusaha menyebarkan Islam memang sudah mulai abad ke-10 itu sudah berusaha. Tapi ketika era keemasannya cuma 50 tahun, Gus. Jadi Islam bisa menyebar ke seluruh Nusantara hanya 50 tahun. Ini menarik ini. Hanya dalam kurun waktu puluhan tahun, tadi nggak sampai 100 tahun, bisa masif. Bisa masif, karena Jawa waktu itu ditaklukkan langsung dari pendakwah-pendakwah Jawa termasuk ke Palembang, Aryo Abdillah atau Arya Damar itu juga kan belajarnya juga dari Wali Songo. Memang secara dakwahnya itu sudah melampaui beberapa situasi. Makanya seorang Wali Songo di sini catatannya, Gus, kita melihat beliau bukan hanya seorang wali, tapi beliau juga ahli dalam bidangnya masing-masing ini, Gus. Ini contoh ketika kita ngomong Syekh Maulana Malik Ibrahim, itu beliau Wali Songo yang ahli strategi tapi juga ahli pengobatan. Itu seperti itu. Artinya bukan hanya sekedar khutbah atau sekedar berdakwah, bahwa Allah itu ya memang awal-awal kan beliau mungkin membuka pengobatan dengan gratis, banyak yang datang, setelah itu baru diberikan dakwah. Terus ketika seperti Syekh Jumatil Kubro itu dia masuknya bukan langsung masyarakat, beliau langsung masuk di negara. Akhirnya menjadi pempertimbang negara, istilahnya? Menjadi penasihat, menteri bagian keagamaan gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi banyak dari para Wali Songo itu memang di samping beliau ini pendakwah, tapi punya keahlian masing-masing. Termasuk ini juga tercatat Syekh Jumatil Kubro ini beliau juga ahli tata negara. Ini juga ahli tata negara. Memang punya peran masing-masing. Jadi tidak tiba-tiba beliau datang langsung ceramah, dia tidak bisa diterima pada waktu itu. Artinya memang masyarakat Jawa itu harus diberikan pendekatan yang bisa melebur dengan mereka ya. Tidak semerta-merta kemudian memeranginya atau langsung mengatakan bahwa ini haram, ini tidak boleh, tidak bisa. Nyatanya selama ratusan tahun tidak bisa memeluk Islamnya. Tapi dengan cara-cara Wali Songo ini. Iya, terbukti memang. Boleh dilihat sejarah. Memang di Eropa itu dengan angkatan perang Islam takluk mereka, tapi di Jawa tidak. Tidak seperti itu, Gus. Jadi menarik itu saya pernah baca juga di Atlas Wali Songo itu. Kalau itu kita juga di NU itu sekarang merujuknya di Atlas Wali Songo yang memang Kiai Agus Sunyoto, Allah yarham, beliau meninggal sekitar 2 tahun kemarin ya mungkin. Itu kan luar biasa itu penelitiannya Kiai Agus Sunyoto.
ketika Itu menjadi mengomentari, pegangan itu. iya, Iya. ketika mengomentari Syekh Subakir tadi Iya. yang memberikan tumbal-tumbal di Jawa itu, ternyata ditemukan pada waktu itu ada agama yang dianut oleh para raja-raja di Jawa khususnya, itu menganut agama yang mengadopsi dari India yang dinamakan Tantra, apa itu tadi? Tantra Jaya. Iya. Tantranaya, ya, Tantranaya. Ini bahasanya agak mirip-mirip, jadi lupa. Tantranaya. Jadi di situ salah satunya adalah membolehkan untuk ibadahnya ini ya, membolehkan untuk minum arak, untuk seks bebas dan lain sebagainya. Kemudian ketika naik levelnya itu adalah memakan daging manusia. Nah, Iya. daging manusia lah ditengarai oleh Syekh Subakir waktu itu. Kenapa orang-orang Islam khususnya pendatang di situ habis ya, karena dibantai oleh Betul. itu. Karena memang ya kan beberapa apa istilahnya mencoba untuk hadir itu kan tidak jelas hilangnya kemana ini. Ya. Jadi tidak pernah ada hilangnya apakah ini memang ditawan oleh negara, tidak. ya. Tapi memang habis. Ini kalau kita ceritakan mungkin banyak orang yang tidak percaya. Iya. Tapi memang boleh dibuktikan. Jadi kalau mau masuk Islam ke Nusantara ini dengan perdagangan, di India sukses, Gus. Tapi di Jawa tidak. Betul. Tapi kalau hanya perdagangan tanpa membawa agama, itu mulai abad ke-7 sudah ada, bahkan sebelumnya. Makanya ketika orang tidak percaya adanya orang memakan orang pada waktu itu, lah ini harus kanibal. Iya. Di Jawa itu ada memang dan percaya kita. Iya. Kenapa Jadi harus ada Syekh Subakir, beliau ulama yang sakti mandraguna hadir dan terbukti itu bisa menumbali karena memang tanah Jawa itu memang dianut ya seperti itu. Jadi makanya raja-raja Jawa itu sakti, salah satunya ya ritualnya seperti itu. Ketika sudah nanti di ujungnya itu sampai kanibal makan orang, nanti dia itu menjelma seperti siluman. Siluman inilah yang mungkin dikatakan wingit tadi itu. Ya memang hal seperti ini kalau diceritakan kan gayanya nggak masuk akal. Gitu. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, tapi faktanya memang seperti itu. Iya. Jadi Islam itu ketika sudah ditinggalkan oleh Rasulullah itu bukan berarti terus para raja-raja pada waktu itu tidak menyebarkan, tetap berusaha di semua negara. Seperti itu. Jadi Wali Songo itu juga tadi akhirnya setelah kedatangan generasi awal kemudian kedua punya apa namanya sudah mulai ada gambaran. Iya, sudah punya keahlian masing-masing juga kemudian. Jadi terorganisir ya sudah, sebenarnya ya. Sudah. Memang itu bukan hanya dari negara Arab karena memang semua negara berusaha masuk ke Nusantara pada waktu itu. Termasuk dari India, termasuk dari Campa. Itu kan ya, karena semua memang jalur perdagangan ya, Indonesia. Itu berusaha karena memang kenapa hanya di Nusantara yang sulit masuk? Akhirnya karena memang pada waktu itu melihat apa istilahnya agamanya yang mungkin agak ekstrim ya. Akhirnya didatangkanlah Syekh Subakir. Setelah itu didatangkan para wali yang sudah ahli dalam pengobatan, didatangkan ahli dalam tata negara, dalam perang, baru itu sudah mulai ada gambaran untuk memperjuangkan, Bos. Baru nanti dari Sunan Ampel itu sudah mulai membuat sebuah negara. Di Ampel Denta itu beliau juga bupati pertama di Surabaya. Jadi kalau di catatan itu juga kenapa seorang Sunan Ampel dan adiknya itu bisa kemudian kok bisa di Jawa itu mengajak orang Islam karena salah satunya mereka masih keluarga kerajaan. Ya satu itu, Guys. Karena memang kalau tidak dari kerajaan gimana kita bangun sistem? Artinya juga harus dengan kekuatan politik begitu ya? Ya otomatis karena memang satu kekuatan politik termasuk pertukaran, bukan pertukaran keluarga, tapi apa istilahnya ya? Perkawinan. Ini juga kan antar negara pada waktu itu dilakukan. Itu memang satu-satunya jalan dilakukan. Iya. Ini adalah sangat luar biasanya Wali Songo untuk mendekati Majapahit pada waktu itu. Iya. Jadi memang Majapahit merupakan kerajaan yang sangat superior ya waktu itu. Jadi ketika mau menyebarkan Islam
hanya lewat jalur-jalur sebelumnya, sekedar perdagangan dan lain sebagainya, ini kan akan susah. Jadi kalau ditarik-tarik lagi ternyata ya itu tadi memang dari Wali Songo yang awal-awal termasuk Sunan Ampel itu ternyata masih ada hubungan saudara karena ada perkawinan silang dari nenek-nenek moyangnya Sunan Ampel. Makanya ketika datang ke Majapahit itu ya diterima oleh Majapahit dan tadi sempat menjadi menteri bagian keagamaan di Majapahit tadi. Syekh Jumatil Kubro itu beliau itu juga anak raja. Jadi beliau bukan orang biasa. Makanya anak raja yang ada di Gujarat. Termasuk Sunan Ampel ini juga keluarga kerajaan yang ada di Campa. Iya. Beliau memang orang terpandang semua, Gus. Makanya. Iya, jadi Wali Songo itu orang pilihan. Beliau makanya sampai sekarang ini tetap banyak yang ziarah, apalagi kita selaku warga NU ini selalu ya. Apalagi itu musim libur besok ini juga akan ke sana karena Wali Songo itu sudah satu, beliau juga bangsawan, juga putra raja, punya ilmunya luar biasa, wali, dan memang bisa berbaur dengan masyarakat. Ini yang harus dipelajari terus. Jadi kita ini akan melajarinya Wali Songo seorang wali pendakwah, tapi pendekatannya ini yang kita ini putus. Nah, ini yang menarik. Jadi selama ini ya taunya sekedar seperti mitos kalau kita itu menceritakan Wali Songo bisa terbang, bisa asuh gitu kan. Artinya sebenarnya ada dinamika di situ ya. Bukan hanya sekedar kemudian wali datang kemudian mengusir setan bisa terbang dan lain sebagainya. Karena memang pendekatan-pendekatan lain. Wali Songo itu bisa masuk kemana-mana. Jadi ketika yang cerita itu masyarakat, dia akan membawa ceritanya sebagai Wali Songo sosok seorang ulama yang sakti. Ketika beliau yang cerita dari negara, Wali Songo itu adalah seorang ulama yang ahli dalam tata negara. Ketika beliau itu yang bicara seorang orang yang sakit, juga bicara Wali Songo itu adalah orang atau tabib atau dokter. Nah ini yang luar biasa. Itu banyak sejarahnya. Memang banyak yang dicatat bahwasanya seorang Wali Songo itu ada yang menjelaskan benarkah Wali Songo ini seorang yang sakit juga ada Gus itu. Tapi pada intinya ini adalah strategi dakwahnya pada waktu itu. Artinya dakwah itu memang ya harus berstrategi. Harus berstrategi. Jadi dari awal-awal itu kan memang tidak terorganisir ya. Jadi hanya 1, 2 kemudian setelah datangnya Wali Songo ini ada satu dakwah yang tersistem dan terorganisir oleh Wali Songo. Baik Gus, menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan terutama peran-peran dan metode, kemudian bagaimana sih Wali Songo itu pendekatannya tadi secara lebih banyak nanti kita bahas di sesi keempat. Tetap di Nasional Televisi di acara Kolbun Salim, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa NTV yang dirahmati Allah, semoga panjenengan semua di rumah selalu dalam keadaan bahagia, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap bisa mengikuti acara-acara di Nasional Televisi dan di Kolbun Salim ini tentunya. Kita teruskan Gus tentang obrolan kita terkait Wali Songo ini. Jadi tadi kita sudah bahas ya terkait banyak hal, dan di sesi yang kali ini kita akan membahas tentang sebenarnya caranya Wali Songo itu seperti apa dalam berdakwah. Tadi sudah disinggung kan, ternyata yang banyak luput itu adalah proses-proses Wali Songo itu dalam berdakwah. Tadi juga sudah kita singgung bahwa tidak dengan peperangan, tidak dengan penumpahan darah ya, tetapi bisa melebur dengan masyarakat ya. Dan salah satunya tadi juga sudah kita singgung kenapa dakwahnya ini mudah diterima. Jadi memang kalau kita rujuk lagi
Zaman kerajaan itu kan ada kasta ya. Iya. Ada beberapa kasta yang di situ membuat klaster atau sekat-sekat di dalam kemasyarakatan. Nah, karena bisa masuk di pemerintahan, Wali Songo tadi Sunan Ampel, makanya dalam kasta ini masuk Brahmana, di mana ini punya lisensi untuk ngomongin masalah agama dan itu pasti didengarkan. Nah, kalau tidak masuk dalam kasta ini ya susah didengarkan. Mungkin itu salah satunya. Dan menurut perspektif jenengan ini Gus, kira-kira apa saja ini yang sudah dilakukan Wali Songo dalam berdakwahnya kok bisa sukses ini mengajak masyarakat Jawa yang tadi susah dan bingit. Nggih, memang Wali Songo ini kalau ini pandangan Gus ya, karena memang beliau seorang wali, kita tidak berani untuk. Wali Songo itu selalu berdakwah kepada satu, melihat medan, contoh Gus. Ketika melihat masyarakat itu kan tidak tiba-tiba ini tidak boleh, padahal itu sudah jadi kebiasaan. Orang kan tidak tahu ini dosa apa tidak, kan belum tahu memang. Makanya ketika ketemu masyarakat, yang masyarakat itu senengnya musik, kalau sekarang ya, kalau dulu itu mungkin wayang, Wali Songo akan hadir. Bahkan untuk menjadi seorang dalang yang handal, kan seperti itu. Ketika Wali Songo ini mendatangi orang yang sakit, beliau itu akan hadir, menjadi dokter yang handal. Sakitnya disembuhkan dulu. Baru ketika sudah sembuh, sudah paham, baru dakwahnya dimasukkan. Baru dimasukkan sedikit-sedikit. Gitu. Termasuk di negara itu beliau kenapa dipercaya? Satu memang keluarga negara, yang kedua memang ahli perang. Ahli perang. Ketika sudah dipercaya negara, akhirnya punya kebijakan, baru ngomongnya sudah ngomong tentang agama. Bahkan ketika ada orang sakit itu hanya satu obatnya, syahadat. Kan seperti itu. Hanya satu obatnya, bismillah. Itu saja. Akhirnya tidak sadar bahwasanya siapapun yang bertemu dengan Wali Songo itu akan tidak sadar kalau beliau memberikan solusi. Iya. Dan terus kena dakwah tanpa disengaja. Seperti itu. Memang sampai sekarang kita juga harus seperti itu. Dilihat dulu masyarakatnya. Masyarakat ini kira-kira menerima enggak dakwah kita dengan dakwah yang sistem ekstrim. Kalau enggak menerima kan pasti tertolak dakwah kita. Berarti kita harus mencari metode yang sesuai. Biar ada komunikasi antara yang dakwah dan yang pendakwah dan ada ketersalingan seperti itu. Bukan hanya satu arah ya. Ketika langsung digepok, ini tidak, ini iya, ini mereka akan merasa bahwa wah ini bukan solusi bagi saya begitu ya. Baru ketika mereka sudah dapat, bisa masuk, akhirnya dimasukkan lah ini ya, yang benar itu seperti ini. Ya, dulu kan banyak termasuk Sunan Kudus itu bukan terah dari luar Nusantara, beliau dari Nusantara, Sunan Kalijogo juga sama. Itu sebelum adanya metode Wali Songo, itu merebutnya kekuasaan juga sama Gus, perang. Simbolnya ketika zaman dulu itu siapapun raja yang kalah dengan simbol kepala di penggal itu berarti kalah, itu masih ada. Tapi bisa dirubah dengan cara-cara pendekatan seperti itu. Sunan Kalijogo ini sangat menarik Gus. Kalau kita baca-baca juga ini termasuk yang paling nyeleneh di antara Wali Songo ya. Tapi juga sangat ampuh dalam membangun masyarakat. Nah, kata masyarakat ini disinyalir itu adalah yang menyampaikan itu Sunan Kalijogo. Jadi di Jawa dulu itu kan ada klaster ya, ada kelas-kelas gitu. Makanya kalau raja itu panggilan kata gantinya untuk aku itu ingsun gitu kan. Tapi kalau orang biasa itu abdi, hamba, kawulo kan begitu. Nah, sama Sunan Kalijogo ini dilebur. Tidak ada sekat dengan mengatakan semuanya kita adalah masyarakat. Yang dari bahasa Arab itu musyarakah, di mana seseorang yang saling bekerja sama antara yang atas atau yang bawah, sehingga ini akan sangat mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian menawarkan konsep-konsep tauhid itu juga sangat menarik Wali Songo. Jadi tadi belum disinggung ya, bahwasanya di Jawa itu
ternyata ada agama Kapitayan, Gus. Yang ternyata mirip dengan Islam gitu. Betul. Gimana itu, Gus? Ya memang kalau kita melihat sebelum Sunan Kalijogo itu kan Syekh Siti Jenar, Gus. Ya. Jadi Syekh Siti Jenar itu seorang wali, benar-benar wali. Saking beliau alimnya itu nganggap dirinya itu sangat dekat dengan Tuhan. Iya. Seperti itu. Manunggaling Kaula Gusti. Itu kalau dibaca secara kewalian itu memang nggak ada yang salah Syekh Siti Jenar. Tapi karena ini diajarkan pada masyarakat awam, pada waktu itu sudah generasi kedua kalau tidak salah Syekh Siti Jenar itu. Jadi sudah ada sistem. Jadi Wali Songo sudah punya sistem, sudah bisa menghukum pendakwah. Tapi kalau di era yang pertama itu belum ada, Gus. Iya. Jadi di eranya Syekh Siti Jenar itu dihukum oleh Wali Songo karena apa? Dia bersalah, beliau bersalah. Bukan bersalah secara syariat, tapi bersalah secara pendakwahannya. Karena kalau ini nanti dilanjut dianggap nanti sholat itu cukup mengingat Allah. Itu cukup sudah. Itu kan tidak sesuai syariat. Padahal kalau orang yang tinggi memang ya sah-sah saja. Ketika Allah sangat dekat dengan kita. Saking dekatnya itu sampai hampir dia menyatu, kan seperti itu. Nah, ini yang kenapa itu Syekh Siti Jenar itu difatwa salah. Jadi itu fatwanya itu fatwa para Wali Songo. Pada waktu itu akhirnya fatwanya itu bahwasanya Syekh Siti Jenar ini dakwahnya salah dan harus dihukum. Ya karena memang tadi itu menyampaikannya kepada orang awam, jadi menganggap bahwa sholat itu ya cukup, tidak dengan yang dikatakan Syekh Siti Jenar tadi. Padahal ya kita harus menata syariat dulu dan itu harus pelan-pelan nih. Ya memang sekarang ini kalau ada orang yang benar-benar aliran Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar itu dulu ketika dihukum itu malah senang. Saya siap dipenggal sekarang karena saya kepingin ketemu dengan Tuhan. Lah kalau sekarang ada orang yang ikut dengan aliran Syekh Siti Jenar, apa mau dipenggal? Kan tidak mungkin, itu berarti tidak aliran Syekh Siti Jenar yang asli. Kalau yang asli memang seperti itu, ketika Syekh Siti Jenar itu dihukum, beliau nggak apa-apa. Dihukum tambah seneng, aku ndang mati ndang ketemu pangeran. Seperti itu. Iya, jadi sangat kompleks ya. Kompleks, karena memang Wali Songo ini ada 5 generasi, Gus. Jadi kalau kita langsung ada 5 generasi ya? Ada 5, bahkan ada yang disebutkan 6. Kalau dari Syekh Subakir langsung ke Sunan Muria, itu nanti akan melencati dakwahnya. Karena memang pondasinya dulu pada waktu itu ditata. Ketika pondasinya tempat-tempat yang istilahnya bisa dimasuki untuk membuat kebijakan itu melakukan dulu, termasuk tumbalnya, itu termasuk itu dulu itu awal-awal itu. Baru ketika ini sudah mulai stabil, Wali Songo sudah menggunakan strategi dakwahnya. Ini sama dengan strategi yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Gus. Ketika menghadapi masyarakatnya itu harus menilai dulu. Ketika sebelum mendakwainya itu harus biqadri ukulihim, harus sesuai dengan apa kemampuan masyarakat ini. Kemampuan menerima dakwahnya itu seperti apa. Jadi pendekatannya sangat soft, sangat lembut, sehingga Islam di Indonesia ini menjadi Islam yang masif, yang rahmatan lil alamin. Kemudian diadopsi yang berevolusi menjadi dakwahnya Nahdlatul Ulama. Yang sampai sekarang ini kita punya sholawatan berapa ribu orang, siapa yang mau ganggu? Itu kan dulu memang sudah. Nah itulah. Jadi tidak langsung menghukumi. Ketika ada seseorang itu, ulama itu dikatakan ketika melihat umatnya itu yang zuruna bi'ainir rahmah, yang zuruna ummah bi'ainir rahmah. Jadi melihat umat itu dengan kacamata kasih sayang. Jadi ketika langsung dihukumi ini itu tanpa sebelum mendapatkan hatinya, mereka justru mungkin akan lari. Menolak dan lari. Ya alhamdulillah Gus, kita sekarang berada di Indonesia dan merasakan rahmatnya Islam ini, dan semoga kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi yang istiqomah dan tetap memperjuangkan nilai-nilai Islam di seluruh elemen kehidupan kita. Terima kasih Gus, ini tentunya tidak akan selesai, kita akan membahas tentang Wali Songo, dan kita berharap khususnya pemuda-pemuda yang sedang menonton ini, ayolah kembali menelisik
sejarah-sejarah kita sendiri. Karena ketika kita mau berjalan tanpa ada rel dari mana asal kita berada, ya kita bisa tersesat ya. Mungkin ada statement terakhir sebelum kita tutup, Gus. Ya, sedikit Gus, memang Islam itu masuknya pertama bukan Wali Songo yang menyebarkan. Tapi jelas sejarah bahwasanya yang mengislamkan Nusantara itu adalah Wali Songo. Itu bisa dibuktikan dengan sejarah dan peninggalan-peninggalan. Kalau Islam masuk pertama kali itu memang bukan dari Wali Songo. Tapi kalau Islam di Nusantara atau Nusantara menjadi sukses. Islam, Nah, ini adalah berkat perjuangan dari Wali Songo. Baik. Terima kasih Gus atas kesempatan kita ngobrol kali Sama-sama ini. Gus Iqbal, terima kasih. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, Amin. panjang umur, Amin. Sama-sama. dan diberikan kelancaran semuanya Amin. Gus. Sama-sama, Dan Rijalul Gus. Ansor yang jenengan pimpin ini semakin bergairah dan Amin. semakin maju. Amin, nggih, sama-sama. Terima kasih pemirsa. Waktu juga yang harus mengakhiri perjumpaan kita. Semoga di kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan diskusi, pembahasan yang lebih menarik dari dai-dai muda Rijalul Ansor. Saya Iqbal Fatoni dan Gus Anas mohon undur diri. Kalau ada salah kata mohon maaf. Dan jangan lupa yang menyaksikan di YouTube ya, silakan komen, like dan subscribe. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.